Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran pertemuan ketiga. Ini kita akan membahas terkait dengan audit siklus penjualan dan penerimaan kas. Nah, di audit siklus penjualan dan penerimaan kas kita akan melihat contoh pemeriksaan berkaitan dengan pengujian saldo akun piutang seperti itu ya. Kalau yang pernah saya bilang, jadi nanti di setiap siklus bisa jadi karena kan ada selalu pengujian pengendali internal seperti pertemuan kedua, tapi kita skip saja ya terkait itu karena kan sudah paham. Nah, kita akan mencoba contoh terkait dengan pengujian saldo akun piutang ya. Jadi pengujian saldo akun piutang kita akan menggunakan apa saja pengujiannya. Berarti nanti akan kita menentukan cara pengumpulan bukti audit terkait dengan saldo akun piutang ya, nanti ya kita akan apa saja yang kita tentukan. Kemudian kita akan menghitung kembali terkait dengan penyisihan piutang tak tertagih, serta selanjutnya nanti kita akan membuat yang namanya top schedule dan supporting schedule. Jadi nanti dari pengumpulan bukti nanti kita akan membuat schedule pendukung terlebih dahulu, kemudian dari situ kita akan melakukan peringkasan informasi yang ada di schedule pendukung ke dalam schedule utama ya, dalam schedule utama, dan juga ke dalam jurnal penyesuaian jika ternyata akan ada penyesuaian atau reklasifikasi. Baru nanti setelah proses umumnya ya, jadi setelah selesai semua jurnal penyesuaian sudah ada, kemudian baru nanti informasi yang terdapat dalam ringkasan di jurnal penyesuaian kita masukkan ke working trial balance atau ya working profit loss ya. Baru nanti terakhir baru kita menyusun laporan auditan seperti itu ya. Jadi ini yang membedakan top schedule dan supporting schedule itu apa? Kalau schedule pendukung ya atau supporting schedule, jadi nanti akan ada dua sama schedule utama atau nanti disebut sebagai top schedule atau lead schedule ya, lead schedule. Kalau schedule utama atau lead schedule atau top schedule itu nanti terkait dengan informasi ringkas yang ada di akun yang bersangkutan. Misalkan ini akun piutang, berarti nanti akan informasi ringkas yang ada di akun piutang. Baru nanti schedule pendukung terkait dengan isi detail ya yang ada di schedule utama ya, nanti dituliskan di situ ya. Jadi misalkan kalau di schedule utama misalkan piutang, berarti ini cuma hanya ada informasi piutang itu, piutang apa saja ya, apakah piutang wesel, piutang lain-lain. Nah, itu hanya terdiri informasinya apa saja. Kalau schedule pendukungnya atau supporting schedule berarti nanti ya misalkan ada piutang, berarti nanti akan ada piutang, misalkan piutang wesel, berarti nanti piutang wesel atas nama siapa saja, nanti namanya disebutkan di situ, kemudian jangka waktunya siapa saja nanti akan disebutkan di situ seperti itu ya. Itu yang membedakan supporting schedule dan top schedule seperti itu. Kita akan lihat terkait dengan dokumen apa saja yang terkait dengan siklus penerimaan kas dan juga siklus penerimaan kas dalam hal piutang ya di sini ya, dalam hal piutang apa saja yang akan terkait nanti kita bisa lihat. Kemudian dokumen-dokumennya apa saja yang terkait, kalau di sini disebutkan ya di modulnya ya. Siklus penjualan ada transaksi yang berhubungan dengan kegiatan penjualan produk serta penerimaan pembayaran kredit atas penjualan. Kemudian selanjutnya ada terkait dengan dokumen yang digunakan, ada surat konfirmasi, surat ledger piutang, surat order penjualan, surat penyerahan barang, kemudian yang terakhir ada laporan keuangan, baik posisi keuangan maupun laba rugi. Ini informasi yang terkait. Ini tujuan audit yang dulu di pertemuan pertama kita sudah melakukan penentuan tujuan auditnya ya. Ini di piutang usaha ini dijelaskan kembali, ada eksistensi, completeness, akurasi, klasifikasi, tepat waktu, posting, dan penyesuaian seperti itu.
Kemudian prosedur audit yang digunakan di sini menggunakan dalam pengumpulan bukti audit atas piutang menggunakan konfirmasi ya, menggunakan konfirmasi. Nah, berarti nanti dari setiap pemeriksaan baik dari saldo piutang ataupun nanti akan ada pemeriksaan kas, kalian akan menentukan jenis bukti audit yang dikumpulkan mau menggunakan apa ya, apakah nanti tadi itu konfirmasi atau nanti menggunakan bukti fisik ya, misalkan melakukan pemeriksaan fisik datang langsung, atau nanti menggunakan ini ya terkait dengan wawancara ya, atau wawancara berarti akan melakukan wawancara secara langsung seperti itu. Oke, atau nanti melakukan observasi, datang mengamati proses transaksinya gitu ya dari, atau nanti kalian melakukan inspeksi ya seperti itu. Jadi nanti akan ada beberapa jenis bukti yang perlu kalian ambil gitu ya, mana yang perlu dilakukan dalam pengumpulan bukti dari pemeriksaan akun seperti itu. Nah, di sini sudah ada kita menentukan pengumpulan buktinya menggunakan konfirmasi. Nah, ketika kita menggunakan konfirmasi, maka nanti akan ada jenisnya di sini ya, ada konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Nah, kalian nanti dalam menentukan ini, dalam menentukan bukti konfirmasi, mau konfirmasi positif dan negatif, nanti didasarkan atas akun yang diperiksa ya. Misalkan akun yang diperiksa ini adalah piutang. Nah, piutang itu apakah nanti piutangnya jumlahnya banyak, jumlahnya kecil, atau nanti saldonya besar atau saldonya kecil, itu nanti ditentukannya menentukan materi jenis konfirmasi adalah berdasarkan tadi itu ya, jumlah saldo, kemudian jumlah pelanggan ya, piutangnya gitu ya, seperti itu. Nah, kita lihat sebelum kita menentukan apakah ini konfirmasi positif dan negatif, kita lihat daftar piutang ya. Jadi ketika kalian melakukan pemeriksaan, dokumen yang diminta diperhatikan, kemudian kita cek kembali ya. Ini tadi kan dokumen yang diminta ada di luar konfirmasi ini ya, di sini ada subledger piutang, berarti buku piutangnya ya, surat order penjualannya, surat penyerahan barang, dan laporan keuangan yang sudah di awal kita minta. Oke, kita lihat daftar piutangnya ya. Daftar piutangnya ini sudah ada listnya ya, kalau kalian lihat sudah ada list piutangnya, jumlah piutangnya siapa saja. Oke, ini ya jumlah piutangnya atas nama siapa saja pelanggannya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pelanggan. Kemudian nilai nominalnya di sini ya lumayan cukup besar dengan total adalah 65 miliar seperti itu. Oke, tadi kita balik ke penentuan jenis konfirmasi. Kalau tadi kan ada dua konfirmasi, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif ya. Konfirmasi positif itu apa? Sebentar, tadi itu ya, ke atas ini konfirmasi positif, komunikasi dengan debitur yang meminta pihak penerima untuk mengkonfirmasikan secara langsung apakah saldo yang dinyatakan pada permintaan konfirmasi itu benar atau salah. Kemudian konfirmasi negatif terkait dengan meminta respon ketika debitur tidak setuju dengan jumlah yang dinyatakan. Jadi konfirmasi positif adalah jumlahnya benar atau tidak, debitur atau pelanggan harus memberikan jawaban. Kalau konfirmasi negatif, pelanggan atau debitur memberikan jawaban ketika jumlahnya tidak sesuai atau tidak setuju ya, seperti itu. Nah, karena tadi kita melihat bahwa piutangnya adalah jumlahnya sedikit tapi nominalnya besar ya, maka kita akan menentukan jenis konfirmasinya adalah konfirmasi positif ya, konfirmasi positif karena kita nilai nominalnya besar, kemudian jumlah pelanggan atau debiturnya sedikit ya, jadi kemungkinan bisa kita kirimkan ya konfirmasi positif ya. Kemudian tadi jumlahnya besar, saldonya besar, maka perlu kita jawaban yang tepat dari pelanggan atau debitur tersebut, maka kita menggunakan konfirmasi positif. Ketika
pelanggannya banyak sekali, kemudian saldonya kecil-kecil gitu ya, kita bisa menggunakan konfirmasi negatif seperti itu. Serta misalkan tidak terlalu membutuhkan jawaban karena saldonya kecil-kecil, ya berarti konfirmasi negatif seperti itu. Oke, karena kita menggunakan konfirmasi positif, kita kirimkan surat konfirmasinya. Ini bentuknya adalah seperti ini, silahkan di modul ya. Ini konfirmasinya bentuknya seperti ini. Oke, ini surat penyampaiannya seperti ini. Kemudian jawabannya adalah di sini di bawah. Nah, ini jawabannya di bawah. Kemudian ada 10 jawaban konfirmasi yang mana nanti kalian analisis masing-masing ya. Misalkan ini atas nama PT mana nih? Ini PT mana nih? Ini ya kok nggak disebutkan ya. Kita lihat ya, 7 mana ya? Sorry, PT Sejahtera ya, PT Sejahtera, sorry. Ini PT Sejahtera, debitur atau pelanggannya jumlahnya PT Sejahtera berapa? 7,849 M ya. Adalah benar, berarti jawaban nominalnya adalah sesuai. Kita lihat yang kedua, ini PT Alam Segar, jumlahnya berapa? Adalah benar 6,4, kecuali menurut catatan kami adalah sebesar 6,4 karena sudah melakukan pembayaran melalui Bank Mandiri sebesar 6 juta. Berarti sudah ada pembayaran sebesar 6 juta pada tanggal 27 Desember 2000. Ini harusnya 2015 ya, 2015, berarti sudah ada pembayaran seperti itu ya. Kemudian nanti kalian analisis semuanya di 10 pelanggan ini. Kebetulan sudah ada jawabannya ya. Kita anggapannya kita sudah kalian sebagai auditor junior sudah membuat surat konfirmasi, mengirimkan, kemudian dikasih jawabannya. Bagaimana sih ketika konfirmasi tidak ada jawaban? Berarti mau tidak mau kalian harus mencari alternatif pengumpulan bukti selain menggunakan konfirmasi ya. Alternatif lain selain menggunakan konfirmasi ya, bisa jadi penelusuran bukti ya, penelusuran buktinya gitu ya, penelusuran bukti dari kwitansinya, kemudian pengiriman barangnya. Nanti kalian pakai itu ketika konfirmasi tidak kunjung dijawab oleh debitur atau pelanggan. Atau sebenarnya tahapannya pertama mengirimkan konfirmasi pertama, kemudian kalian beri batas waktu. Ketika misalkan batas waktu jawaban konfirmasi adalah 2 minggu, ternyata sudah selang 2 minggu target jawaban yang harus dijawab misalkan ada 50% dari total pelanggan, total jawaban yang total konfirmasi yang disampaikan ke seluruh debitur ternyata masih di bawah batas yang diperlukan persentasenya, berarti nanti kalian kirimkan konfirmasi yang kedua. Atau nanti ketika konfirmasi yang kedua ternyata bukti yang dikumpulkan dirasa masih belum cukup jawaban konfirmasinya, jumlah jawaban konfirmasinya, kalian mungkin akan bisa sebagai auditor selain mencari jenis bukti yang lain selain melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, kalian bisa menghubungi menghubungi debitur atau pelanggannya secara langsung, kan bisa menghubungi, apakah kemudian melakukan konfirmasi secara langsung lewat telepon, apakah memang surat konfirmasi sudah diterima atau belum, atau ternyata misalnya dihubungi ternyata jawaban konfirmasi masih dalam perjalanan pengiriman dari debitur ke kantor akuntan. Berarti nanti kalian kalau misalkan terburu-buru, karena kan misalkan audit itu kan dibatasi oleh waktu, kalian bisa minta ke debitur untuk mengirimkannya ke fax ya atau email gitu, seperti itu terkait dengan jawaban konfirmasinya. Oke, kemudian kalau jawaban sudah disampaikan, ini sudah ada dapat ya, ini akan ada ini ya rangkuman dan juga instruksinya ya. Jadi kalian akan ada 3 instruksi di mana nanti
pertama melakukan analytical review atau prosedur analitis pendahuluan itu untuk mengidentifikasi apakah terjadi kenaikan dan penurunan yang signifikan dari akun piutang ya, berarti nanti dari akun piutang. Kemudian nanti apakah ada dari kalau akun piutang berhubungan dengan penjualan, apakah nanti akan ada kenaikan penjualan juga atau nanti penurunan. Nanti analisis sebagai analisis prosedur analitis awal ya, atau prosedur analitis pendahuluan. Setelah sudah melakukan prosedur analitis pendahuluan, ketika tidak ada kenaikan yang signifikan dan tidak perlu dicurigai, berarti kalian lanjut, tidak ada catatan, lanjut terkait dengan konfirmasinya ya, analisis konfirmasinya. Kemudian melakukan analisis selanjutnya setelah misalkan terjadi perbedaan ini ya, berarti terjadi 4 perbedaan konfirmasi, kalian lihat cek satu persatu, kesimpulannya ada 4 ya, 4 perbedaan konfirmasi. Yang pertama adalah dari PT Alam Segar, karena sudah terjadi pembayaran sebesar 6 juta pada tahun 27 Desember 2015. Yang jadi catatan ketika jawaban konfirmasi sudah disampaikan oleh debitur atau pelanggan dan ternyata sudah dikembalikan, kalian perlu melakukan analisis apakah perbedaan itu perlu dikoreksi atau tidak. Dari mana? Lihat apakah perbedaan tersebut merupakan tanggal audit kalian atau bukan ya. Misalkan ini 27 Desember 2015, berarti perbedaannya ya merupakan perbedaan yang perlu dilakukan penyesuaian ya. Jika ternyata di luar tahun audit, berarti itu tidak perlu dilakukan penyesuaian. Jadi dari keempat ini silakan kalian analisis mana yang perlu dilakukan penyesuaian atau tidak ya. Jadi nanti instruksinya ada 2, instruksi umumnya ya, di KKP-nya kalian buat jurnal penyesuaian dan juga top schedule serta supporting schedule. Oke, kita coba ke KKP-nya. Di KKP-nya ini tadi ya, berarti akan ada analytical review, prosedur analitis pendahuluan, berarti nanti kalian membandingkan total penjualan dan juga piutang tahun sebelumnya dan tahun sekarang, atau juga nanti melakukan persentase ini ya, perputaran piutang seperti itu ya. Apakah perputaran piutangnya sudah sudah sesuai atau belum, sudah tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit seperti itu ya. Tetapi ini hanya ada 2, jadi kita hanya membandingkan total penjualan dan total piutang, apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Mungkin sebenarnya bisa menambah rasio, tetapi ini cukup 2 saja ya, rasio perputaran piutang. Kemudian kalian tuliskan, contohnya tuliskan piutangnya jumlahnya berapa, piutang di sini 2015, piutang di sini tahun 2014. Kemudian apakah terjadi kenaikan atau penurunan? Kalau terjadi kenaikan berapa persen, penurunan berapa persen, kalian tuliskan di sini. Kemudian ada keterangan, berarti nanti kalian tuliskan keterangannya ketika terjadi kenaikan dan penurunan dari penjualan maupun piutangnya, seperti itu ya. Kemudian berarti nanti perhitungannya di sini kenaikan dan penurunannya, baru nanti keterangan apakah terjadi kenaikan berapa persen, penurunan berapa persen, ada di keterangannya seperti itu ya. Misalkan nanti total penjualan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 atau seperti apa, nanti kalian buat bahasa atau kalimat masing-masing ya. Selanjutnya yang kedua terkait dengan analisis konfirmasi. Tadi ya, konfirmasi kan sudah dikirimkan, sudah ada jawabannya dari 10 itu, berarti nanti ada 4 jawaban yang berbeda, berarti nanti akan ada selisih 4 debitur atau pelanggan, 4 yang selisih. Kemudian selisihnya terjadi karena apa, silahkan tulis di sini. Misalkan tadi ya, yang selisih adalah ini PT Alam Segar ya, tadi terselisih karena apa? Karena sudah melakukan pembayaran melalui Bank Mandiri ya. Berarti nanti kalian tuliskan di sini. Misalkan PT Sejahtera tidak ada selisih ya, berarti dituliskan saja PT Sejahtera customer
Refnya ini nama ini ya, akun ya, nomor akun yang tadi sudah disebutkan di paling atas di modulnya di sini. Nah, indeksnya ya, di indeksnya sesuai dengan indeks. Sorry. Iya, boleh pakai itu. Oke, ini indeks mah untuk itu, sorry, ini diabaikan aja. Refnya bisa dikosongin saja dulu. Per book ini berarti catatan klien atau catatan perusahaan PT Prima Industrinya berapa dituliskan. Kemudian per konfirmasi ini karena ini ada pilihan konfirmasi pertama atau kedua, merupakan tadi ya pengiriman konfirmasi yang pertama atau kedua. Misalkan ada pertanyaan berapa kali sih idealnya kalian sebagai auditor mengirimkan konfirmasi, apakah bisa sampai lebih dari 2 kali atau tidak gitu kan. Nah, ini tergantung ini ya sebenarnya efektivitas ya, biasanya cuma 2 kali, kalian bisa sih mengirimkan ke 3 kali, tapi nanti menghabiskan waktu ya. Kalian lihat waktu auditnya dikasih berapa lama batasnya ya, jadi tidak ya bisa sih konfirmasi ketiga kali, tapi biasanya sudah tidak efektif gitu ya, karena sudah kedua kali misalkan tidak dijawab ya, berarti otomatis kalian harus menggunakan prosedur yang lain, jenis pengumpulan bukti yang lain yang menelusuri bukti bisa gitu ya. Jadi jangan terpaku harus piutang itu harus pakai konfirmasi, tidak juga gitu. Kalau misalkan ternyata sudah mentok gitu ya, tidak bisa mendapatkan jawaban konfirmasi, atau misalkan ternyata persentase pengembalian konfirmasi rendah, ya sudah berarti pakai tambahan pengujian bukti yang lain, misalkan pemeriksaan pengiriman barang, bukti pengiriman barang, atau pembayaran seperti itu. Kemudian ini konfirmasi ke satu atau ke kedua, nanti kalian isi dengan kodenya yang ada di paling bawah ya ini, atau yang lengkapnya ada di indeks yang paling atas ya, waktu dulu pertemuan pertama di sini. Nah ini ya, jadi ketika konfirmasi jawabannya sama, berarti confirm balance ya, jawabannya cocok. Atau ketika jawabannya berbeda, berarti kodenya adalah RD, reporting difference, atau RPO, return by of post office, ketika jawaban dikembalikan oleh kantor pos. Biasanya ini terjadi karena alamat tidak lengkap, jadi dikembalikan ke kantor akuntan. Atau no replies ketika tidak ada jawaban, atau laporan dibuat oleh klien ya, PBC, dan diberi diletakkan di sudut kanan ya. Kita kembali ke tadi tes kerja konfirmasi. Nah ini ya, nanti dituliskan di sini. Misalkan kita pakai contoh PT Sejahtera. Oke, karena ini perbuknya sama, berarti kan confirming balance ya, saldo konfirmasi sama ya, jadi sama dengan perbuk, berarti nanti tidak ada selisih. Keterangannya kita coba lihat ya, coba nah ini berarti kan jawabannya sama, kalian tuliskan sini perbuk, kemudian konfirmasi sama, berarti tidak ada selisih, kemudian keterangan tidak ada. Kemudian selanjutnya PT Alam Segar, kemudian jumlahnya tadi berapa, kalian lihat di konfirmasinya, perbuknya adalah 6425. Kemudian reporting difference ya, jawaban yang berbeda ya, konfirmasi yang berbeda, saldo konfirmasinya berapa tadi, 6419. Kalian tuliskan di sini. Kemudian selisih, tadi selisihnya berapa, 6 juta, tuliskan selisih 6 juta. Kemudian keterangannya karena apa, sudah melakukan pembayaran melalui Bank Mandiri, tuliskan di sini seperti itu ya. Jadi kalian tuliskan 10 konfirmasi di sini, kemudian kalian jumlahkan di sini di bawah, kemudian ini jumlahkan, ini jumlahkan, seperti itu.
Kemudian jangan lupa kode ini ya, ada tick marknya, jangan lupa gunakan tick mark ketika penjumlahan ke bawah atau penjumlahan dan pengurangan ke kanan. Tick marknya apa? Kalian lihat di indeksnya ya, paling atas. Nah ini ya, indeksnya ini. Nah footing atau cross footing ya, diperhatikan ya, seperti itu. Oke, kita kembali ke tadi surat, mana? Ini ya konfirmasi, berarti selesaikan kalian. Kalau sudah selesai dibuat oleh siapa, berarti tetap ditulis nama dan paraf. Periksa tulisnya nama masing-masing dosen, nama saya, ini ya, tanggal masing-masing lab audit kalian, jadwalnya ya. Kemudian selanjutnya, instruksi yang selanjutnya terkait dengan kita melakukan tes transaksi ya, tes transaksinya di sini. Nanti ya kalian melakukan pengujian atas transaksinya. Oke, ini pembelian di bawah ini dicatat oleh perusahaan pada bulan Januari 2016. Oke ya, pengujian setelah tanggal audit ya. Barang dikirim bulan Desember tahun 2015 ini ya, tanggalnya. Kemudian ini total biayanya, kemudian diasumsikan seluruh transaksi material bagi perusahaan. Periksa keakuratan transaksi cut off pembelian PT Prima Industri. Oke, ini udah ada ininya ya, jawabannya yang semester kemarin. Nanti kalian cek ya, apakah ada perbedaan tanggal yang tercatat antara tanggal LPP dan tanggal SOP. Kemudian kalian buat kesimpulannya ya. Tanggal LPP dan tanggal SOP ada di mana? Ada di sebentar. Ada di sini. Oke, ini jurnal penyesuaiannya ya. Nanti jurnal penyesuaian kita lihat ke sini dulu. Kalian lihat di modulnya ya, modulnya. Di sini. Oke, kita lihat transaksi. Oke, ini ya, ini ada dokumen yang sudah diilustrasikan, sudah diminta terkait dengan surat permintaan pembelian dan surat ini ya, ada beberapa surat ya, permintaan pembelian, kemudian ini sepertinya sebentar ya, ini surat permintaan pembelian SPP, kemudian ada beberapa surat lagi di sini di paling bawah. SOP, surat order pembelian ini ya, jadi ini LPP dan SOP, surat order pembelian. Kemudian ada LPP, laporan penerimaan barang ya. Jadi kalian sesuaikan, lihat apakah sudah sesuai atau belum dari dua transaksi ini. Misalkan barang yang dikirim ya, berarti kita lihat dari surat permintaan pembelian terlebih dahulu ya. Apakah ada surat permintaan pembelian untuk tanggal, kita dari atas. Oke ya, ini surat permintaan pembelian untuk tanggal berapa? LPB-nya adalah, laporannya adalah tanggal 5 Januari 2016, barang dikirim tanggal 28 Desember 2015. Oke, kita lihat apakah ada surat permintaan pembeliannya. Ini sebenarnya tujuannya apa? Untuk menguji salah satu transaksi ya, terkait dengan penjualan, apakah benar-benar dilakukan dengan baik dari catatan dokumen atau tidak. SPP ya, kita lihat oke, ini kita
Oke ya, ini lihat surat permintaan pembelian. Kita lihat dari laporan yang terlebih dahulu ya, karena tidak akan terlihat. Oke, kita lihat dari teksnya dari laporan penerimaan barang. Oke, ini atas nama, oke, jumlahnya ya, kita lihat jumlahnya. Oke, tanggalnya 5 Januari ya, 5 Januari 2016. Ini kan ya, 5 Januari 2016. Nomor surat ordernya berarti adalah 1219. Tanggal SOP-nya, order pembeliannya adalah 15 Desember ya. Kemudian barang dikirim tanggal 28 Desember 2015. LPP 5 Januari. Berarti surat ordernya adalah ini ya, ini surat ordernya adalah LPP nya nomor 101. Kita lihat jumlah biayanya. Berarti ini harusnya kalian cek ke kuantitasnya. Berarti ini kan kuantitasnya adalah ini ya, glasier keramik dan juga glasier material. Kita lihat SOP ya, laporan penerimaan barang 5 Januari. Kita lihat SOP-nya berarti harusnya adalah 15 Desember. Kita bandingkan. Oke, ini LPB-nya, kita ke SOP-nya ya. SOP nomor 1219 ya. Kita lihat SOP nomor 1215. Oke ya, ini 1219 ya, sama berarti ya. Kita tracenya jadi dari laporan penerimaan barang terlebih dahulu. Baru nanti kalian lihat nominalnya sama atau tidak ya. Kita lihat nominalnya tadi 648326. Oke, sama ya. Kemudian kalian lihat ini kan kita menganalisis terkait dengan siklusnya sudah dilakukan dan sudah didokumentasikan dengan benar atau belum ya. Kemudian kita lihat tadi kan berarti ini adalah 5 Januari, kemudian nomor surat pembelian SOP-nya ada 1219. Ini betulnya 1219. Kemudian nominalnya sama, barang yang dikirim glasier keramik, glasier material ya. Jumlahnya lihat ya, jumlahnya sepertinya berbeda ya, kuantitasnya ada yang berbeda. Nah, ketika berbeda ini berarti nanti akan jadi temuan ya. Nanti kalian catatkan di sini apakah ada perbedaan atau tidak, apa saja perbedaannya ya. Perbedaannya apa saja ya, baik dari jumlah kemudian tanggalnya. Jadi nanti kalian bandingkan ya, pertama bandingkan LPP laporan penerimaan barang, SOP surat order penerimaan, sama tadi apa yang pertama ini ya, surat permintaan pembelian SPP. Kemudian hasilnya seperti apa, perbedaannya apa. Misalkan tadi ada perbedaan jumlah barang antara, ini berarti yang A dulu ya, ini berarti yang bagian pertama dulu ya, cut off-nya ya, pengujiannya ya. Ini terkait dengan barang yang sudah dikirim di bulan Januari ya. Ternyata yang dicatat di bulan Januari 2016 yang merupakan barang pengeluaran di tahun audit ya, makanya perlu dilakukan pemeriksaan. Oke. Ini misalkan
yang A ya, destinasi nilai LPB tadi ya, kita pakainya adalah ini, apakah PT Sarana Maju? Sebentar, 1219 tadi mana? 1219 ini, sorry, 1219 tadi ya. Kita ke SOP dulu sebentar. Ini ya, ini PT-nya adalah PT Sarana Maju. Oke, sama ya namanya. PT ini berarti PT Sarana Maju. Oke, temuannya apa? Ini analisisnya kayak ini ya, bandingkan, kemudian berarti ini kalian tuliskan PT Sarana Maju. Temunya apa saja? Misalkan tadi terdapat perbedaan antara perbedaan barang ya, antara LPB dan apa tadi, SOP. Kemudian selanjutnya yang kedua terkait dengan ini ya, sama ya, berarti nanti kalian analisis dulu, kemudian analisis yang selanjutnya lihat ya, lihat dari dokumennya. Oke ya, apakah sudah ada pengendalian yang pengendali internal yang baik, laporan penerimaan barang. Oke, ini tidak ada tanda tangan bagian pengiriman barang ya, ini ada manajernya. Oke, berarti di bagian laporan penerimaan barang ya, ini berarti temuan kedua, laporan penerimaan barang tidak terdapat otorisasi. Oke, nah kemudian kalian cek surat ordernya adalah ini ya, kita ke surat order. Oke, ini surat ordernya, kita ke bagian ini ya, apa, permintaan pembelian. Nomornya kita lihat, nomor SPP-nya apakah disediakan ya. SPP-nya ini 819. Oke, kita cari SPP 819 ini ya, 819. Lihat nominalnya 19.044.23. Oke, sama ya, berarti ya yang tidak sama adalah laporan penerimaan barang. Oke, berarti ada kelemahan di laporan penerimaan barang. Oke, berarti terdapat perbedaan antara RPP dan SOP, antara SPP dan SOP dan SPP. Oke, berarti nanti kalian buatlah kesimpulannya. Berarti kesimpulan yang dapat diambil adalah LPB masih belum sesuai dengan SOP dan SPP, serta tidak adanya otorisasi yang tepat. Oke, seperti itu ya, kalian buat analisis yang kedua seperti itu, antara SOP LPB dari laporan penerimaan barang, kemudian kalian cek nomor SOP-nya, kemudian yang terakhir ada cek SPP-nya. Oke, kalau sudah analisis ya, jangan lupa ini ya, ini contohnya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan jurnal. Oke ya, jurnalnya ya, kita jurnal temuan atas hutang. Kok ini hutang ya, sebentar. Oh, sorry ya, saya salah masuk KKP. Jadi tadi itu KKP hutang, pantesan saya bingung.
Tadi itu KKP hutang, yang contoh analisis tadi adalah KKP hutang. Jadi di nggak apa-apa ya, ini untuk pengetahuan pertemuan selanjutnya gitu ya. uh, ini adalah konfirmasi piutang. Itu konfirmasi ini setelah piutang, pantesan tadi saya pun kok udah ke hutang aja gitu, ke analisis ini ya, hutang penjualan gitu ya. Ini piutang itu tadi yang setelah ini harusnya bukan analisis itu untuk nanti ya. Ini setelah konfirmasi piutang, berarti selanjutnya adalah ini melakukan jurnal penyesuaian ya. Jadi nanti setelah konfirmasi itu tadi 10 konfirmasi, 4 yang berbeda, kemudian kalian analisis mana yang masuk penyesuaian, mana yang tidak. Dari mana, apakah itu kalian lihat apakah itu perbedaannya adalah perbedaan tahun yang diaudit atau bukan. Ketika perbedaannya karena di luar tahun yang diaudit, berarti tidak usah dilakukan penyesuaian. Misalkan contohnya tadi poin yang pertama adalah perbedaan dari PT Alam Segar karena sudah terjadi pembayaran, berarti ada kelebihan piutang ya. Karena ada kelebihan piutang, berarti piutangnya dikurangi, berarti nanti akan penyesuaiannya, berarti tadinya karena piutang berlebih di debit, berarti kita mengurangi, berarti di kredit, berarti nanti akan ada jurnalnya adalah piutangnya di kredit, seperti itu ya. Misalkan ini PT Alam Segar ya, berarti tadi piutang di kredit terjadi karena apa? Ada pembayaran di bank ya, Bank Mandiri. Oke, refnya kosong dulu. DP-nya tadi berarti berapa? 6 juta. Ini ya 6 juta. 6 juta. 6 juta. Oke. Kemudian keterangannya silahkan gitu ya, buatkan di sini. Karena apa? Tadi karena kan sudah adanya pembayaran ya, jadi ya sudah dituliskan karena adanya pembayaran. Kalian tulis berarti sesuai dengan temuan tadi ya, apakah 4-4-nya disesuaikan atau cuma 3 saja atau cuma 1 saja. Silahkan dilakukan analisisnya sampai selesai. Kemudian jangan lupa dijumlahkan, kasih tick marknya ya, jadi ya footing atau cross kucing. Tick marknya di sini, keterangannya dikosongin saja, tidak perlu ya. Soalnya kalau bolehlah kalian menambahkan keterangan jurnal, misalkan terdapat 3 temuan atau 4 temuan, terjadi karena apa, silahkan bisa dijelaskan di sini untuk keterangan jurnal. Keterangan tick mark berarti nanti silahkan tuliskan tick marknya di sini berapa gitu ya, apa saja tick mark yang digunakan. Kemudian sudah selesai, silahkan dibuat oleh nama kalian, diperiksa oleh nama dosen yang bersangkutan, paraf-paraf kalian, tanggal lab ya, lab masing-masing, jadwal masing-masing. Indeksnya silahkan dilihat, indeksnya apa ini ya, ini juga ya indeksnya juga ya, analisis konfirmasi piutang, indeksnya juga dilihat ya di sini ya, di paling atas indeksnya konfirmasi piutang apa, ini ya, CA ya. Kalau aging schedule penyelesaian piutang tak tertagih adalah CB oke ya, CA ya tadi berarti CA. Ini tadi saya salah ke hutang karena scroll naik dan turun ya, jadi sampai kelewat. Oke ya, ini CA, ini CA ya, pokoknya dilihat indeksnya berapa. Oke, selanjutnya ada perhitungan ulang penyisihan piutang tak tertagih ya, karena ada jurnal penyesuaian, berarti nanti akan ada penyesuaian piutang tak tertagih. Kemudian ada top schedule ya, top schedule-nya nanti berarti kita buatnya supporting schedule. Ini merupakan supporting schedule ya, ini. Oke, ini penyisihan piutang tertagih. Lihat tadi ya, daftarnya sudah kita peroleh. Penyisihan piutang tertagih sudah kita peroleh. Ini supporting schedule-nya ya, berarti kita buat supporting schedule-nya dulu, baru nanti top schedule-nya ya. Oke, kita ke penyisihan piutang tak tertagih dulu, berarti nanti kalian tuliskan
azan ya, sedang azan di sini. Kita tunggu azan berhenti dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini terkait dengan daftar piutang. Jadi kan tadi kita menguji ini ya, penyisian piutang tak tertagih karena tadi ada ini ya, penyesuaian ya. Jadi nanti penyesuaian yang keempat ini akan menyesuaikan di penyisian piutang tak tertagih. Oke, ini ada tabelnya. Tabelnya bisa kalian lihat ya. Ini nanti dituliskan kembali dulu sesuai dengan list piutang yang sudah disediakan di modulnya ya. Ini listnya. Jadi ada belum jatuh tempo sampai dengan jatuh tempo lebih dari 120 hari serta ada totalnya ya. Kemudian kalian berarti tuliskan dulu dari belum jatuh tempo ini. Berarti ini nama pelanggannya, tuliskan nama pelanggannya. Kalian tuliskan kembali ya. Kalau ini saya pakai laptop, berarti kalian saya copy paste gitu ya. Oh, ini agak susah gitu ya. Pokoknya seperti ini. Kemudian ini kalian tuliskan kembali belum jatuh tempo sampai dengan 120 hari. Oke, misalkan seperti ini angkanya. Kemudian ini adalah totalnya ya. Ini kebalik, kita yang dilakukan audit adalah yang sudah jatuh tempo. Yang sudah jatuh tempo berarti nanti dibagi ya. Jadi ini 1 sampai 30 hari, copy dulu, kalian tuliskan dulu di sini 1 sampai 30 hari. Kemudian tadi kan temuannya atas yang belum jatuh tempo. Oke, belum jatuh temponya ini tuliskan dulu di sini. Tadi PT Alam Segar. Ini ya. Kemudian jurnalnya ya. Misalkan tadi kita ke sini ya, PT Alam Segar. Ini saya agak susah, berarti ini PT Sejahtera, PT Alam Segar. Besok untuk pertemuan selanjutnya saya coba pakai Excel ya. Ini agak susah kalau ternyata langsung di KKP-nya ya. Dibuatnya saat belum jatuh tempo. Tadi misalkan PT Alam Segar adalah 675 juta di sini. 675 juta. Kemudian penyesuaiannya tadi ada penyesuaian ya, sebesar berapa? Sebesar 6 juta ya, 6 juta. Berarti mengurangi yang belum jatuh tempo sebesar 669 ya, 669 juta.
seperti itu ya. Nanti baru totalkan dengan yang informasi yang sudah jatuh tempo. Oke. Oke, ini totalkan di sini ya. Nanti kalian lakukan atas semua 10 ya, 10 pelanggan, dituliskan di sini dari PT Sejahtera sampai dengan CV Sanjaya. Oke, yang dikoreksi adalah yang belum jatuh tempo karena ini yang pembayarannya yang masih dilakukan belum jatuh tempo ya. Jadi yang dikoreksi adalah yang belum jatuh tempo. Tadi ada 4 atau 3 ya, silahkan di cross check. Kemudian jangan lupa kalau sudah dijumlahkan masing-masing semua ya, baik dari belum jatuh tempo unaudit sampai dengan audited, dan juga totalnya jumlahkan ke bawah seperti ini ya. Kemudian jangan lupa tick marknya, fetching dan cross fetchingnya ya, sebelah sini tandanya, kemudian di bawah totalnya sini tandanya, seperti itu ya. Kalau sudah, berarti kita masuk ke supporting schedule-nya. Kalian masuk ke supporting schedule-nya. Supporting schedule atas penyisian piutang tak tertagih ini ya. Arti ini kalian tuliskan kembali yang belum jatuh tempo, yang auditan ya. Berarti kalian tuliskan kembali supporting schedule-nya dari sini ya, dari belum jatuh tempo ini. Ini jadi error sebentar ya. Oke, kalian tuliskan kembali yang hasil auditan dari sini, berarti ya dari belum jatuh tempo auditan, di copy ini ya, ini yang saya blok, kalian tuliskan kembali di sini supporting schedule-nya ya, dari 10 pelanggan tersebut totalnya juga, kemudian jangan lupa tick mark-nya. Oke, kalau sudah baru kita ke jurnal penyesuaian. Oke, kalau yang tadi di atas adalah jurnal penyesuaian untuk konfirmasi, yang ini ya. Yang atas ini adalah jurnal penyesuaian untuk piutang usaha, konfirmasi piutang usaha. Kalau ini jurnal penyesuaian atas perhitungan penyisian piutang tak tertagih, konfirmasinya. Oke, karena nanti akan terjadi perbedaan, silahkan buatkan konfirmasinya. Berarti nanti jurnalnya adalah apakah ada penambahan atau tidak, kalian cek dulu ya, apakah nanti akan ada perbedaan atau tidak selisihnya ya. Nanti kalian hitungkan kembali ya, misalkan di sini di sini ya, tadi kan kita ke penyisian piutang tak tertagih, tadi kan jumlahnya 10 ya, 10 pelanggan kalian tuliskan di situ. Kemudian ini satu, sebentar kita lihat kolomnya ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10 ya totalnya, tadi tulis aja di sini terlebih dahulu total, jadi totalnya di sini langsung. Kemudian yang di bawah ini diabaikan saja karena nanti kita akan menghitung tarif penyusutan piutang tak tertagihnya. Tarif penyusutan piutang tak tertagihnya kita lihat berapa ya tarif penyusutan piutang tak tertagihnya. Dari mana? Dari kebijakan akuntansi PT Prima Industri. Oke, tarif penyusutan piutang tak tertagihnya kita lihat di kebijakannya ya, di modulnya, berarti ya kita lihat kebijakannya di catatan atas laporan keuangan. Oke, lihat ya, belum jatuh tempo disisihkan sebesar 0,5%. Jatuh tempo sampai dengan 1 sampai dengan 30 hari 5%. Kemudian kalian lihat sampai dengan 120 hari adalah 50%. Berarti nanti setelah ada penyesuaian, kalian hitung lagi penyisian piutang tak tertagih itu berapa berdasarkan tarif ya, piutang tak tertagih berdasarkan tarif. Berarti nanti misalkan ini total ya, misalkan ini totalnya sudah ditulis. Kemudian di bawah ini kalian buatkan tulisan kembali di sini adalah tarifnya, tarif penyisihan piutang tak tertagih ya, piutang tak tertagih. Kemudian ini hasil piutang perhitungannya, piutang tak tertagih berdasarkan tarifnya. Oke ya, ini yang sudah diaudit belum jatuh tempo tadi, tarifnya tadi berapa? Belum jatuh tempo adalah 0,5%. Kemudian selanjutnya ada 5
ini sama ya, 1 sampai 30 hari. Kemudian ini 10%, 60 hari ya, 10%. Kemudian 61 sampai 90, 15%. 91 sampai 120 adalah 25%. Lebih dari 120 hari adalah 50%. Kemudian kalian kalikan tadi ya, total yang di sini kalikan dengan tarifnya. Hasilnya taruh di sini ya. Hasilnya taruh di sini, kemudian otomatis kan nanti akan totalnya di sini ya, total piutang tak tertagih ya, total dari ini ya. Ini hasil ini di total ditaruh di sini, totalnya berapa. Kemudian di paling bawah sini kalian tuliskan kembali per booknya ya. Per book itu berarti hasil dari piutang tak tertagih per ini ya, dari catatan kliennya ya, catatan PT Prima Industrinya. Oke, tadi berapa piutang tak tertagihnya? Sorry. Kita bisa lihat dari sini ya, 8, 60, 300, 200. Oke ya, ini ya piutang tak tertagihnya per booknya. Oke, ini per booknya, piutang di sini ya, ini per booknya. Kalau ini piutang tak tertagihnya adalah per audit ya, per audit. Kalau ini piutang tak tertagih per book. Kita bandingkan, kalau ada selisih berarti nanti kita lakukan penyesuaian ya. Ini per book, ini total berarti adjustment aja ya, nanti ini kalian ganti saja adjustment gitu ya, penyesuaian gitu. Oke, selisihnya berapa? Nanti kalian tuliskan di sini. Nah, selisih ini nanti akan digunakan sebagai jurnal penyesuaian ya, sebagai jurnal penyesuaian di sini. Nah, ini jurnal penyesuaiannya. Oke. Apakah akan menambah beban penyelesaian piutang tak tertagih atau nanti mengurangi bebannya ya? Ketika nanti piutang tak tertagihnya ternyata per auditnya adalah lebih besar penyisihannya daripada per booknya, berarti nanti akan ada penambahan. Misalkan seperti ini ya, ini piutang tak tertagih per booknya adalah 8,8 miliar. Misalkan nanti ketika kalian perhitungkan di sini piutang tak tertagih per auditnya adalah hasilnya adalah 9,1 gitu ya. Misalkan hasilnya 9,1 berarti kan ada kekurangan ya, kekurangan per audit itu karena lebih besar ya, berarti nanti akan ada penambahan beban. Kalau lebih kecil misalkan 8,1 berarti nanti akan ada pengurangan beban ya. Oke, berarti nanti ketika ada tadi 9,1 misalkan akan ada kekurangan pencatatan penyisian piutang, berarti nanti akan ada penambahan beban penyisian piutang tak tertagih, berarti nanti akan ada debit di beban penyisian piutang tak tertagih dan juga kreditnya adalah penyisian piutang tak tertagih itu ketika selisihnya lebih besar. Oke, kemudian keterangan jurnal kosongi, silahkan tick mark, ditambahkan biasa, dibuat oleh nama kalian, tanda tangan, paraf, diperiksa nama masing-masing dosen, tanda tangan, paraf, indeksnya silahkan dilihat tadi ya, CB kalau tidak salah piutang tak tertagih itu adalah CB ya, kita lihat ya indeksnya ya. Ini ya, dasar izin schedule penyisian piutang tak tertagih adalah CB. Oke, silahkan kalian tuliskan CB berarti di sini. Oke, kalau sudah baru kita ke top schedule-nya ya. Kalau sudah kita baru ke top schedule-nya. Top schedule-nya berarti kalian tuliskan kembali top schedule-nya, berarti kalian tuliskan kembali. Ini berarti kan nama kliennya biasa, kalau atasnya nama klien, top schedule piutang usaha, ini tahunnya berarti 31 Desember 2015. Ini top schedule berarti nanti kalian tuliskan lagi dari ini ya, paling atas modulnya.
kelebihan bahaya, salah menjelaskan tadi, bukan salah, kelewat ya. Oke, ini mana, ini saya konfirmasi. Oke, ini ya, berarti kalian akunnya adalah bukan nama daftar piutang ya, tapi adalah ini, belum jatuh tempo. Kalian tulis lagi di sini, jatuh tempo sampai dengan ini ya 120 hari kalian tuliskan, karena ini kan bukan deskripsi, ini bukan detailnya tapi totalnya ya. Per booknya berarti totalnya, total di sini paling bawah ya, bukan detail ininya ya, bukan detail ini. Kalau detail ini masuknya di schedule pendukung. Ini top schedule berarti totalnya ini belum jatuh tempo per book. Kemudian tadi kan ada penyesuaian ya per booknya, terkait dengan belum jatuh tempo, berapa angkanya tadi di sini kalian lihat ya. Kalian lihat di jurnal penyesuaiannya ya. Kalian bisa lihat di jurnal penyesuaiannya atau nanti di sininya ya, penyesuaian di sini. Nah ini ada penyesuaian berapa ya, berapa juta untuk belum jatuh tempo, berarti total ini ya, total penyesuaian debit atau kredit nanti dicek. Ini berarti biasanya di kredit ya, di kredit ini total di sini, atau nanti total di jurnal penyesuaian di sini ya, nama usahanya jumlahnya berapa yang perlu disesuaikan ya, masukkan ke sini. Mana tadi? Nah, ke sini top schedule ya. Oke, di sini ya. Masukkan di sini kurang lebih ini ya, saya kasih dulu 100.500.000. Oke, nanti pengurangan berarti nanti akan ada pengurangan. Dan selanjutnya ya sampai dengan 120 hari. Kemudian jangan lupa setelah total tambahkan penyisian piutang tak tertagihnya ya. Sini yang terakhir adalah ada penyisian piutang tak tertagih. Jumlahnya berapa ya, per book ataupun per auditnya ya. Oke, penyisian piutang tak tertagih berarti nanti langsung angka nominal yang sudah ada selisihnya ya, penambahannya seperti itu. Berapa tadi di angka yang di sini. Oke, selisih ini ya di sini penyesuaiannya, saldo penyesuaiannya. Oke. Tadi kan penyisian piutang tak tertagih kan berarti ini ya, ditulis kembali di sini. Ini dari sini nih. Penyisian piutang tak tertagih jumlahnya misalkan 9,1, ini per audit ya, per booknya berarti ini dulu, per auditnya adalah ini di sini. Oke, baru di jumlah, baru nanti ada selisih ya, selisihnya berapa di sini ya, ini di di sini ya, isinya berapa per audit per book ya, tadi kan sini ya, ini penyisian piutang tak tertagih. Oke, ini dikasih total dulu ya, baru bawahnya penyisian piutang tak tertagih ya. Tadi per booknya 8, berapa tadi, 8,6 ya, 8,86, 8 miliar lah ya, 8 sekian. Terus per auditnya jadi berapa tadi, 9 ya, 9 atau berapa nanti coba dihitung kembali. Selisihnya di sini ya, menambah atau mengurangi silahkan dicek kembali seperti itu ya. Kalau sudah tick mark, jangan lupa cross kucing dan kucingnya jangan lupa diperiksa, biasa dibuat oleh siapa, nama kalian ya sebagai auditor junior, diperiksa oleh dosen yang bersangkutan sebagai auditor junior, berarti auditor senior berarti saya, paraf, tanda tangan kalian, tanggal lab, indeksnya kalian cek lagi ya, indeksnya apa, piutang usaha indeksnya apa ya, tadi di atas adalah C ya, indeksnya C. Oke, itu saja terkait dengan modul
3 ya, modul 3 terkait dengan modul 3. Sorry, kok saya tetap nih kalau di scroll jadi kemana-mana. Oke ya, ini ya terkait dengan modul 3 piutang ya. Minggu depan kita insya Allah lanjut ke pembelian dan pengeluaran kas. Oke, itu saja saya cukupkan ya. Silahkan dipelajari kembali. Kalau ada pertanyaan bisa ke grup. Oke, alhamdulillah kita cukupkan ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Sekian video pembelajaran modul KKP 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.